Tapi sebetulnya rencana saya bukan mau jadi dosen desain. Oh, terus jadi dosen apa gitu? Nggak mau jadi dosen. Karya-karya yang disobek saat kelas. Kalau dia sendiri tidak menghargainya, ya jalan satu-satunya, dosen pun tidak akan menghargai. Kalau yang tidak berharga kan harus masuk tong sampah. Terus Om, maaf nih Om, dengar-dengar kayaknya dosen DKV ITHB itu ada yang mantan dukun ya? Nggak jauh, saya kok. Hai guys, kenalin, nama gue Naomi. Gue dari jurusan DKV angkatan 22 di ITHB. Hari ini kita kedatangan tamu spesial, tapi sebelum itu kita panggil dulu tamunya guys. Gitu. Apa kabar Om? Baiklah. Baik. Nah, ini guys tamu spesial kita. Tapi sebelum kita lanjut, kita minta tamunya untuk perkenalan diri dulu. Pantun dulu boleh kali Om? Aku tuh nggak bisa pantun sebetulnya, dipaksa ini. Oh iya, bisa lah Om. Masa seorang ilustrator yang terkenal kayak Om nggak bisa pantun? Ilustrator kan beda sama pantun. Apa ya pantunnya ya? Tiada gading yang tak retak. Cakep. Tiada wanita yang tak cantik. Cakep. Udah dong. Oke, sekian pantun dari tamu spesial kita. Boleh tolong perkenalan diri dulu Om? Nama saya Luki Hendrawan. Iya. Tapi setelah itu berkembang, nama saya menjadi tambah banyak. Apa aja itu kalau boleh tahu? Ada yang bilang Kang Uci, ada yang bilang Abah Uci, ada yang bilang Uci Gadis, macam-macam lah. Kenapa dibilang Uci Gadis tuh? Karena dulu saya kerja di majalah Gadis. Kerja di majalah Gadis kira-kira berapa lama? Selama 12 tahun saya menjadi kartunis di majalah Gadis. Wah, tapi saya ada pertanyaan, saya kaget. Kenapa penampilan Om yang sebenarnya tuh vibes-nya tuh dark ya? Tapi Om kerjanya di majalah Gadis, di mana Om di situ gambar kartun-kartun yang kontradiksi banget sama stylenya Om. Manusia itu hanya butuh keseimbangan ya. Iyalah. Sama seperti tentara nggak suka lagu hard rock. Nah, mungkin juga ini menjadi satu keseimbangan buat saya. Dimana kalau dalam dunia hobi, saya banyak hidup di jalan. Artinya saya juga bikers. Geng motor? Saya pemotor. Saya terlibat sebagai pendiri di salah satu klub motor terbesar di Indonesia, Bikers Brotherhood 1% MC. Nah, mungkin keseimbangan itulah yang kemudian saya menuangkannya menjadi sebuah gambar-gambar yang lucu. Terus setelah itu saya mau tanya, latar belakang Om itu gimana sih sebelum Om memutuskan untuk menjadi dosen? Kan Om tadi bilang cerita kalau Om itu termasuk ke geng motor. Nah, kenapa dari situ Om memutuskan untuk menjadi dosen juga secara bersamaan? Bagi saya dosen itu sesuatu yang menarik ya. Artinya kita bisa berbagi ilmu, dan itu juga pada waktu itu karena saya orang yang senang membaca dan orang yang senang membagikan pengetahuan saya. Sehingga mungkin dunia pendidikan pada waktu itu, terutama di dalam dunia desain, itu menjadi bagian dari passion di dalam hidup. Makanya saya. Om decided untuk nyemplung ke dunia desain. Tapi sebetulnya rencana saya bukan mau jadi dosen desain. Oh, terus jadi dosen apa gitu? Gak mau jadi dosen, mau jadi desainer. Ujung-ujungnya nyemplung jadi dosen. Tapi bukan berarti saya tidak berkarya dalam dunia desain. Banyak karya-karya saya dalam dunia desain. Om Uci tuh, saya sama teman-teman sekelas saya ya sering banget nge-stalk Om, entah di IG atau di Google. Elki Hendrawan, ada username itu di Instagram, kita sering lihat. Dan kita shock semua karena followers IG-nya Om Uci itu banyak banget. Nah, Om Uci itu siapa sih sebenarnya, kok sampai terkenal banget, sampai di Google, sampai di Instagram juga gitu? Mungkin karena saya badung kali ya. Saya orang tidak suka dengan sesuatu yang sifatnya mapan.
Bagi saya kemapanan adalah titik kematian. Sesuatu yang mapan adalah sesuatu yang sudah tidak bisa berubah. Sedangkan saya orang yang mencintai perubahan. Orang yang mencintai pergerakan, yang selalu harus hidup itu harus dinamis bagi saya. Jadi Om tidak suka menetap di satu tempat. Ya. Dan saya nggak pernah peduli dengan penilaian orang lain. Saya adalah saya dan saya harus menjadi diri saya sendiri. Apa yang saya sukai itu yang saya lakukan. Betul. Saya setuju Om. Setuju? Setuju. Iya dong, semua harus setuju. Nah, sekarang saya mau tanya nih. Om, menurut Om DKV itu ada sisi gelapnya nggak sih? Sesuai dengan judul podcast kita hari ini, sisi gelap dunia DKV. Ini masuk ke wilayah pertanyaan yang mengerikan. Tapi saya pengen tahu dulu, pengertian sisi gelap yang dimaksud apa? Mungkin hal-hal negatif yang mengerikan yang semua orang sering pikirkan sebelum mau masuk ke DKV. Oh. Mungkin gitu. Dan juga efek-efek dari cara kita menugas dan lain-lain, kayak efek bagi kita itu apa? Mungkin bagi kita itu sisi mengerikan apa? Ya ngerti guys. Kebanyakan orang, terutama dari masyarakat luas ya, yang tidak mengenal ruang kehidupan di ruang pendidikan DKV, apalagi di tingkat SMA mungkin ya. Mereka menganggap bahwa masuk DKV itu harus bisa menggambar. Ya. Padahal untuk bisa masuk DKV itu bukan harus bisa menggambar, tapi harus bisa berpikir bebas, merdeka, tanda petik, liar. Iya. Nah, itu yang selalu Om sampaikan di kelas kita juga sih, harus liar. Iya. Karena kalau saya lihat ada dua hal. Semua selalu beranggapan bahwa ilmu pasti itu ilmu yang hebat. Sedangkan DKV itu ilmu abu-abu yang tidak pasti. Tidak ada kepastian di dalam dunia DKV. Artinya, kalau kita lihat kepada sebuah filosofi, yang pasti itu mati. Nggak ada yang lebih pasti dari hidup ini adalah kematian. Justru hidup itu adalah ketidakpastian. Jadi saya lebih memilih, menurut saya, sisi gelap kita itu dibolak-balik sama orang. Jadi orang yang menganggap bahwa untuk masuk DKV harus bisa menggambar, itu salah. Untuk masuk DKV, orang harus berani menjadi dirinya sendiri, harus mampu berpikir bebas, harus mampu merdeka dari urusan matematika. Karena sejujurnya saya masuk dunia seni rupa, apalagi masuk ke DKV karena saya tidak menyukai matematika. Tos, Om, saya juga tidak menyukai matematika, saya benci matematika. Gak apa-apa kan ya? Iya, gak apa-apa dong. Orang matematika gak usah tersinggung dong. Oke, kan tiap orang kan ada kepintarannya masing-masing. Iyalah. Iya, gak apa-apa itu. Kalau kita mengungkit karya-karya yang disobek saat kelas. Oh, ini sisi gelap. Sisi gelapnya itu juga karya-karya disobek, dibuang ke tong sampah. Kalau nggak, saya juga pernah dengar dulu ada banget karya yang nggak disukai sama dosen dan muridnya juga katanya ada kurang gitu sifatnya. Nah, terus dibakar akhirnya. Iya. Dibakar dan satu kelas melihat itu. Begini. Menurut Om gimana? Pertama sama seperti orang bilanglah seorang dokter tentu harus memiliki alat kedokteran yang benar, yang serius, yang bagus, yang layak. Seorang tentara pun sama harus mempunyai senjata yang layak. Nah, kita seorang desainer yang bergelut dengan media, terutama media gambar. Kalau dia tidak menguasai dan tidak menggunakan media yang layak, pertama itu harus dihancurkan, harus dimusnahkan di muka bumi. Artinya di muka kampus gitu, di dalam kampus dipatahkan, buang. Karena percuma. Kalau dipakai pun pasti hasilnya nggak akan bagus. Nah, kemudian kertas, banyak kertas, tapi ada kan kertas yang harus digunakan, kertas khusus. Kalau kertasnya jelek dan tidak layak untuk digunakan, mau media sehebat apapun ya hasilnya tidak akan maksimal. Hasilnya juga nggak akan memuaskan. Hasilnya tidak akan memuaskan. Kedua, rata-rata karena ketidakpercayaan diri ketika berkarya, akhirnya
Jadi itu berpengaruh sama hasil karyanya hasil sendiri. karya. Hmm. Kemudian jorok. Jorok ini hal yang Iya. yang sampai hari ini tidak terpahami oleh banyak dosen desain di seluruh Indonesia. Saya kira bukan hanya di ITHB. Kayak motong kertas, melipat kertas, membawa karya, itu seperti orang bawa bungkusan. Ketika ada di depan dosen, diberikan ke dosen. Kalau dia tidak menghargainya, ya jalan satu-satunya, dosen pun tidak akan menghargai. Kalau yang tidak berharga kan harus masuk tong sampah. Nah, untuk masuk tong sampah ya dirobek. Nah, saya ada pertanyaan lagi nih Om. Based on karya-karya yang di belakang Om ini, menurut Om pantas masuk tong sampah atau enggak? Karena kita juga ada tempelin beberapa karya dari ilustrasi pensil warna dan yang pensil itu dari mata kuliah Om sendiri nih. Ini tidak saya robek karena satu, terlihat dari secara teknis, kesungguhan, kedisiplinan, usaha yang keras, kemudian menggunakan alat yang layak gitu. Nah, itu yang dibutuhkan. Jadi bukan persoalan gambarnya harus bagus, bukan. Gambar bagus itu relatif kok. Hanya bagaimana seseorang mampu sampai ke tingkat dia berkarya itu mencapai rasa puas. Dia sendiri merasa puas dengan karya-karya ini. Saya lihat semua penuh dengan keseriusan, full of power kalau saya lihat. Saya yang bikin itu Om kebetulan. Bohong. Lah, benar Om. Coba kalau Om cek di belakangnya ya, ada nama saya itu di belakangnya. Ada angkanya nggak? Ada, angkanya juga ada. Berapa? 90 berapa gitu. Lumayan lah. Tadinya mau dikasih 100. Oh iya. Nggak tega saya lihat karena masih Rumputnya. banyak yang cacatnya. Oke. Lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Om. Ada nggak sih Om mitos-mitos yang sering bikin desainer DKV jadi was-was? Nah, kalau ada, bagiin dong Om ke semua yang mau menonton di sini. Yang menjadi was-was untuk lulusan atau untuk mahasiswa? Apa aja menurut Om? Kalau mahasiswa kebanyakan was-was itu diakibatkan karena dia sendiri tidak mampu mengatur waktu. Time management-nya kurang. Jadi apalagi sekarang lagi musim-musimnya main game, banyak yang keasikan main game, lupa sama prioritas utama bahwa dia menjadi seorang mahasiswa harus membangun disiplin dan seterusnya. Jangan malah keasikan main terus tugasnya disingkirin gitu ya. Iya, kalau kayak begitu buat apa bayar mahal-mahal untuk di sekolah manapun. Kemudian yang kedua, untuk para lulusan kebanyakan merasa takut karena mereka seolah-olah tidak merasa siap. Nah, padahal persiapan itu sudah dilakukan dengan yang tadi. Karya yang dirobek, karya yang dibuang tempat sampah, mahasiswanya dicaci maki. Nah, itu secara nggak langsung melatih mental mahasiswanya juga kan? Iya, karena dimanapun kampus di seluruh dunia itu hanya sebuah ruang simulasi. Sebelum anak didiknya ini lulus dan masuk ke dalam dunia nyata di masyarakat. Di masyarakat itu jauh lebih jahanam. Jauh lebih bejat. Jauh lebih jahanam, nggak ada itu ampun gitu. Nggak kepake, nggak dibayar dan lain sebagainya. Kalau di sini kan masih, kalau di kampus gitu, di dunia kampus masih ada tanya jawab ya, untuk dipertanyakan. Masih ada proses masih asistensi. Ada, ya. Dan semua dosen akan menghargai proses, bukan hasil. Sedangkan di dalam dunia nyata yang dibutuhkan hasil. Nah, itu yang membedakan antara dunia pendidikan, kehidupan di dunia pendidikan dengan kehidupan di masyarakat yang nyata. Begitu karya kita gagal, kalau di mereka ya di dunia nyata itu kan mengakibatkan kerugian bagi perusahaan. Sedangkan kalau di kampus kan tidak, kerugian bagi pribadi aja. Ya ulangnya aja lagi semester depan. Paling mentalnya goyah dikit ya. Mental goyah itu bagus kok. Itu jadi tempaan, tapi juga menjadi ini ya. Ini karena kita cerita bagian sisi gelap. Banyak
mahasiswa yang tidak suka kepada dosennya karena dosennya bilang killer. Dosen killer di seni rupa itu jauh lebih banyak ketimbang di jurusan lain. Jauh lebih banyak. Bayangkan orang sudah begadang, seorang mahasiswa sudah begadang mati-matian hanya karena kelipat kertasnya. Begitu nyampe ke dosen, nilainya rendah atau disobek. Semua tampil harus sempurna dosen, layak dilihat oleh yang yang menilai. Nah itu yang mungkin jadi bagi mahasiswa menjadi teror. Kalau menurut Om Uci sendiri, Om Uci itu dosen yang killer nggak sih? Kalau saya ngaku-ngaku sih kelihatan saya dosen yang bijaksana, tapi konon dulu ya ada untuk mahasiswa-mahasiswa yang zaman dulu protes kepada saya. Kenapa di ITHB, bahkan di ITHB setelah tahun 2010, lebih kurang 2010, kenapa saya menjadi melembut? Mungkin ini juga ada pertimbangan lain pada diri saya selain usia, tapi juga saya melihat kondisi ekonomi. Yang ketiga adalah karena saya punya kekecewaan dengan dunia pendidikan. Sangat kecewa dengan dunia pendidikan. Kenapa itu kecewa? Karena dunia pendidikan tidak menjanjikan masa depan yang cerah bagi mahasiswanya. Karena begini loh, seharusnya kan dunia pendidikan itu bukan hanya berdagang mengenai ilmu pengetahuan, tidak seperti di toko gitu. Orang beli, saya mau beli sepatu misalnya gitu ya, lalu dibayar, sisanya terserah kamu. Nah di dalam dunia pendidikan tidak seperti itu kan. Seharusnya ada penyaluran, kemudian ada juga sebuah lembaga yang bisa memantau mahasiswanya sudah mendapatkan pekerjaan. Tapi kalau bagi saya pribadi, semua mahasiswa yang saya bentuk di DKV ITHB adalah tujuannya bukan untuk menjadi pekerja, tapi mereka semua diwajibkan dulu magang setahun 2 tahun. Setelah itu semua mahasiswa ITHB harus memiliki usahanya sendiri dan menjadi bagian dari penyerap tenaga kerja gitu. Saya setuju Om. Terus Om, maaf nih Om, dengar-dengar kayaknya dosen DKV ITHB itu ada yang mantan dukun. Nggak jauh saya kok. Kenapa gitu disebut mantan dukun Om? Kalau Bukan mantan, masih kok sampai sekarang. Oh masih. Iya. Pokoknya mahasiswa yang kemudian saya santet gitu aja. Nggak, pengertian dukun di sini begini loh. Saya bisa dari pengalaman mengajar saya, lama-lama saya bisa lihat seseorang yang akan berhasil dan tidak berhasil dari proses belajar. Ya pengertian dukun itu harus diluruskan, karena dukun sekarang kan ada konotasi negatif ya. Padahal tidak. Dukun itu lebih kurang artinya dokter. Zaman dulu, tapi kan zaman dulu nggak ada istilah dokter. Dukun itu seorang ahli. Misalnya dukun beranak, dukun patah tulang, artinya mereka orang-orang yang ahli. Jadi sampai hari ini saya bukan mantan, saya dukun memang. Masuk untuk mengajak mahasiswa untuk mengobati semangatnya ya. Banyak mahasiswa yang akhirnya karena karyanya disobek, karyanya nilainya jelek-jelek, yaitu yang diberikan semangat tuh bahwa manusia adalah desainer. Tinggal bagaimana kita mau bangkit untuk menaikkan kembali potensi yang ada pada dirinya. Nah, back to the topic. Saya mau tanya lagi, apa sih sesuatu yang cuma dimilikin sama jurusan DKV dan bikin DKV itu jadi jurusan yang wah atau spesial? DKV itu kalau ada ilmu pasti, ada ilmu yang tidak pasti. Nah, kita itu adalah ilmu yang tidak pasti. Berarti semua anak-anak yang memutuskan untuk masuk ke jurusan DKV itu udah tahu kalau risk-nya tuh karena itu nggak pasti. Ya. Tapi mereka tetap mau take the risk. Tapi dunia ini apa yang bisa dipastikan? Tadi yang saya sudah bilang, kepastian itu hanyalah kematian.
Orang paling seneng kalau ditanya misalnya 1+1 sama dengan 2, bagi DKV tidak. 1+1 boleh berapa aja, bebas kok. Contoh, kenapa bisa begitu? Mungkin pertanyaannya kan harus muncul begitu. Karena warna merah di dunia DKV itu miliaran. Satu warna itu miliaran. Jadi apa yang mau dipastikan? Ini tidak ada istilah 1+1 sama dengan 2, atau 2x2 sama dengan 4, atau 4/2 sama dengan 2, dan sebagainya. Beda sama matematika. Beda. Kita mah lebih Ilmu luas. pasti itu artinya ilmu kematian. Saya mau Om curhat nih sekarang. Apaan? Curhat ya. Jadi Tentang cinta bukan? Bukan. Oh, bukan. Sayang sekali bukan Om. Topik kita belum sampai ke sana Om. Oh gitu? Iya. Jadi selama Om jadi dosen, apa hal yang paling menyebalkan yang pernah Om alami sama mahasiswa DKV? Spill Om. Apa yang paling menyebalkan, yang paling bikin Om pengen lonjok ke orang? Yang paling, sebenarnya saya hampir-hampir semua mahasiswa saya sukai itu. Semua mahasiswa saya sayangi karena saya yakin semua mahasiswa itu datang dengan tujuan dan cita-cita tertentu. Yang paling saya benci adalah ketika mahasiswa itu masuk kuliah dan dia tidak tahu tujuan kuliahnya. Itu sama saja dengan orang berjalan tapi tidak tahu mau kemana. Itu satu, menghabiskan biaya, dua, menghabiskan waktu, energi, dan lain sebagainya. Hasilnya pasti sia-sia. Saya lebih baik mendidik mahasiswa yang sungguh-sungguh, ya. Walaupun karyanya jelek, itu nggak masalah, tapi tujuan dia jelas. Itu sebabnya saya selalu bilang bahwa hidup harus membangun impian. Nah, anak yang masuk ke DKV hanya karena terpaksa, artinya dia masuk tanpa impian. Kalau seseorang sudah masuk tanpa impian, artinya sudah selesai hidup dia. Atau mungkin karena dia masuk ke DKV karena ngikutin teman-temannya. Ada juga yang ngikutin gitu. Karena begitu daftar dilihat ada yang cantik gitu, dia ngikut, ya siapa tahu dapat sama dia. Itu juga ada. Ada beneran. Iya Om, ya. Saya percaya kok. Semua mahasiswa mau sehebat apapun di mata saya harus bodoh. Kenapa tuh Om? Kalau pintar kan nggak akan belajar sama saya. Iya, kalau udah pinter mah nggak usah Ngapain kuliah. sekolah? Ngapain? Jadi sebenarnya yang bisa kita tangkap di sini tuh DKV nggak cuma ada sisi gelapnya aja, tapi di balik dari sisi gelap itu ada juga sisi Terangnya lah. betul guys. Sekian dari episode kita kali ini. Thank you banget Om Uci udah mau join dan gabung, dan juga udah mau sharing-sharing sama kita buat semua topik yang udah saya tanyakan tadi. Thank you so much for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe. Dadah. Dadah dulu Om. Dah. Dadah. Sukses terus.